Kedengeran, Bu? Oke, kita masih menunggu berapa orang lagi? Sekitar 8 lagi, Bu. 9. Oke. Izin, Bu. Sebelumnya, apakah boleh izin untuk saya merecord pertemuan hari ini, Bu? Ya boleh. Ini ada diminta host key-nya. Mungkin di portal dosen ada dikasih tahu host key-nya ya, Bu ya? Sebentar. Baik, Bu. Ini sekarang ini otomatis ya. Begitu kalian login langsung Iya, presensi langsung ya. otomatis. Kalau di saya kok masih 15 orang ya? Masih 15 orang belum hadir. Katanya 8 orang lagi, tapi Mungkin di ini sini ada teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang belum presensi di portal ya. Biasanya seperti itu sih, Bu. Oke. Mm. Satu. Iya. Iya. Tadi boleh bawa satunya. Masih 6 orang lagi ya? Iya, Ibu. 6 orang lagi. Ya udah. Apa? Sisa 3 lagi sih, Bu. Enggak, minyak telon ada di. Sik. Oke. Kita mulai aja ya. Ketua kelasnya siapa? Saya, Bu. Iqbal. Siapa tadi yang ngomong? Iya, saya, Bu. Ya saya, Bu. Oh iya saya. Oke ya saya. Ya langsung dimulai aja. Ya saya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Amin. Berdoa dapat dicukupkan. Udah. Sudah, Bu. Oke. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, selamat siang ya. Selamat siang semuanya di kelas 601 ya. Ini semuanya dari pajak ya. Iya. Iya, Bu. Prodi pajak. Oke. Sebelumnya saya absen dulu satu-satu ya. Soalnya ini ada juga di sini sih 28, cuma di portalnya kok cuma 15 ya. Oke. Ya nanti kalau saya absen jawab hadir atau tidak hadir ya. Agnes Olivia Mariadi, Agus Sidiarta, Hadir, Bu. Ahmad Bukhori, Hadir. Amirah Eno Ardiningrum, Hadir, Bu. Ana Rosana. Hadir, Bu. Oke. Oh sebelumnya sekalian kenalan ya tadi coba dari Agnes ya. Agnes tinggal di mana? Tinggal di Blitar, Jawa Timur, Bu. Berarti sekarang nih semua pada di rumah masing-masing kan ya? Iya. Oke, kalau soal jaringan gimana? Kalian semua ada yang bermasalah nggak? Nggak ada ya? Berarti aman dinyalain semua ya? Kalau misalnya kalian ada yang mengalami kendala jaringan, nanti japri aja ke saya, kasih tahu kalau kalian ada kendala, jadi misalnya kesulitan apa-apa gitu ya. Terus nanti kalau misalnya kalian kuotanya udah mau habis nih, ya udah nggak apa-apa, matiin video nggak apa-apa. Tapi kasih tahu ke saya ya, misalnya kuotanya udah sedikit atau sinyalnya jelek, kalian boleh mematikan video. Kalau tidak, defaultnya ya video tetap dinyalakan ya. Oke, tadi Agnes asal dari Blitar ya. Iya, Bu. Oke, panggilannya Agnes juga. Iya, Agnes. Oke, Agus Sidiarta ini Dari Gianyar, Bali, Bu. ini di Gianyar Bali ya. Iya. Oke. Ini kalian kelas 5-nya sama juga atau kelas 6 ini dirombak lagi? Sama, Bu. Sama semester 5. Oh, semester 5 sama ya. Iya. Kalau dari tingkat 2-nya beda. Beda. Oke. Oke, di Bali ya. Ya. Ahmad Bukhori. Ahmad Bukhori mana? Asalnya dari mana? Dari Kabupaten Sidrap. Dari mana, sorry? Kesek-kesek. Halo? Halo? Ya, Dari suaranya. Dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan. Berapa jam dari Makassar? 4 jam. Oh, lumayan ya. Oke, next. Amirah Eno dari Situbondo, Jawa Timur, Bu. Situbondo. Jaringan aman ya? Sejauh ini aman. Oke. Next. Ana Rosana. Saya asal dari Klaten, Jawa Tengah, Bu. Klaten ya, oke. Anissa Ayu Lestari. Hadir, Bu. Saya asal dari Depok, Jawa Barat. Depok ya, deket dong. Iya. Ini kemarin kalian PKL-nya di mana? Saya di Kebayoran Baru 2, Bu. Oh, Kebayoran Baru 2 ya.
dari online atau offline kalau di Kebayoran Baru 2? Offline Bu, seminggu WFH-nya 1 hari. Oh, oke. Berarti sekarang udah balik ke rumah masing-masing ya? Udah WFH lagi ya? Udah Bu. Oke. Ardi Pribadi Tanumi Harja. Hadir, Bu. Saya asal dari Bandung, Jawa Barat. Dari Bandung ya. Kalau di Bandung PKL-nya offline apa online? Untuk bulan Februari offline, bulan Maret sama Aprilnya online, Bu. Online ya. Berarti kalian ikut bantuin SPT dong? Enggak, Bu. Soalnya offline-nya sampai bulan Februari aja. Bulan Maret udah online, Bu. Oh, oke. Oke, lanjut ke Astri Arin Nalibroto. Hadir, Bu. Astri ya panggilannya? Apa panggilannya? Arin. Ya. Oke, Arin di mana asalnya? Dari mana? Dari Kediri, Jawa Timur. Kediri. Berarti kemarin PKL-nya di Kediri juga atau di tempat lain? Iya, di KPP Pare. Di Kapare. Oh, oke. Next. Ataya Azahra Banafsah. Hadir, Bu. Ataya ini belum absen nih kayaknya di portal deh. Soalnya masih Iya, Bu, belum bisa. Oke. Ataya di mana nih? Lagi di kafe ya kayaknya kok kerlap-kerlip gitu. Agak, Bu, di rumah. Oh, di rumah. Iya. Asik ya kamarnya. Full light. Kemarin PKL di mana Ataya? Di itu, Bu. KPP Pratama Gresik Utara. Oh, Gresik Utara. Oke, berarti ini sekarang kalian statusnya masih PKL atau gimana? Iya, Bu. Jadi masih online. Masih online. Berarti ini izin sebentar ya buat kuliah ya? Iya. Oke. Bakti Eka Swandi. Hadir, Bu. Bakti dari mana nih asalnya? Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bu. Palembang ya? Iya. Oke. Berarti sekarang di KPP mana? PKL-nya? Kemarin PKL di Kanwil DJP Sumsel Babel. Sumsel Babel ya? Iya. Oke. Terus sekarang statusnya masih WFH? WFH cuman selang-seling gitu aja sih, Bu. Soalnya masih konsultasi buat laporan juga sering sehari kalau nyesuaiin kalau misalnya lagi kuliah ya gantian teman yang konsultasi gitu. Tapi kalian semua posisi udah di rumah masing-masing ya? Berarti Iya. full WFH semua ya? Online gitu maksudnya? Iya, Bu. Oke. Carolina Christy. Hadir Bu. Carolina belum absen juga nih di portal ya? Di saya sih udah Bu seharusnya. Kalau di saya statusnya belum ya? Tapi nggak apa-apa, ini udah saya absenin. Oke, Carolina dari mana? Dari Jakarta Selatan Bu. Oh, di mana Jakarta Selatan ya? Hijau Kebayoran Lama. Kemarin di KPP mana ininya? KPP Kebayoran Baru 3 Bu. Kebayoran Baru 3 ya. Oke. Lanjut, Dede Oktarina. Dede. Oke. Suaranya nggak jelas, Dek. Asalnya dari mana, Dede? Lampung. Oke. Iya nih suaranya agak nggak jelas ya, udah nggak apa-apa. Mungkin kendala jaringan. Lanjut, Dias Farikatunisa. Hadir Bu. Dias dari mana ini? Saya dari Cilacap Bu. Cilacap. Ini status di portalnya juga belum absen ya?
Nanti Tadi barusan udah ini sih Bu, udah tulisannya hadir, mungkin di portalnya Ibu belum ke-update kayaknya. Mungkin terbatas sekali doang gitu Oke. mungkin. Alright. Lanjut Diava Paramita. Hadir Bu. Diava asalnya dari mana? Dari Boyolali Bu. Boyolali ya. Iya. Kemarin di KPP Boyolali. Enggak Bu, di KPP Pratama Jakarta Tambora. Oh, justru di Tambora. Tapi ini WFH ya? Iya, WFH. Online semua ya di Tambora itu? Iya, full. Oh, oke. Lanjut Diki Prenata Sitepu. Hadir Bu, Diki dari mana? dari Brastagi, Sumatera Utara Bu. Oh, Sumatera Utara ya. Ini berarti lagi di sana juga ya? Iya Bu. Udah di rumah sendiri ya? Oke, kemarin PKL Di Aceh Bu, tapi WFH online. Oh, FH. Oke. Next, Firsta Nur Syabani. Hadir Bu. Firsta dari mana asalnya? Dari Nganjuk, Jawa Timur. Nganjuk ya. Kemarin di KPP mana PKL-nya? Sama kayak Arim Bu, di KPP Pratama Pare. Oh, di Pare. Oh, kenal sama Mbak Palupi dong? Mbak Palupi. Nggak kenal ya? Waduh. Lupa. Oke, lanjut. Hiskia Vigo Arifta Tarigan. Hadir Bu. Panggilannya apa? Hiski ya? Atau Vigo? Iya Bu, biasa kalau misalnya di kampus bisa dipanggil Rizky ya. Oke, Hiski ya. Oke. Di mana nih asalnya? Dari mana? Oh, saya dari Medan Bu, Sumatera Utara. Oke, Medan. Kemarin di KPP Medan juga? Iya Bu, di KPP Medan Kota. Oke, lanjut Iqbal Rifai Arosid. Hadir Bu. Hadir. Iqbal asalnya dari mana? Dari Klaten, Jawa Tengah. Klaten ya. Oh, teman tadi sama ada juga tuh yang dari Klaten ya. Tanggaan nggak? Enggak, beda kecamatan. Oke, kemarin di KPP Klaten juga ya PKL-nya? Kalau saya kemarin enggak di KPP Bu, dari penempatan PKL di Pemda. Oh, di Pemda. Oh, ada yang di Pemda ya PKL-nya? Kalau ada sih kemarin juga dari sama-sama pajak di Pemda. Oh, oke. Pemda Klaten ya? Ya, Pemda Klaten. Alright. Oke, lanjut Iren Pretiwi Pardede. Saya Bu. Iren? Iya Bu, saya Bu. Iren asalnya dari mana? Dari Medan, Sumatera Utara. Medan ya? Di KPP mana? Kemarin PKL-nya. Di KPP Pratama Pangkal Pinang. Oh, berarti ini dong WFH ya? Iya Bu. Oke. Kita lanjut lagi. Kartika Ratri Delia Putri. Hadir Bu. Kartika asalnya dari mana? Asalnya dari Jakarta. Oh, kemarin di mana PKL-nya? Di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru 3 Bu. Oke, sip. Berarti kemarin ini ya full WFH juga ya? Kemarin BFO Bu. Selang-seling WFO. sih, WFO, WFH gitu. WFO, WFH gitu Bu. Yang minggu pertama ya, full. Minggu pertama ya. Alright. Oke.
Lanjut ke Kezia Nazareta Manurung. Kezia? Kezia sudah hadir belum? Ada yang tahu ketua kelas? Kezia kemana? Kurang tahu Bu, mungkin masih terkendala jaringan, mungkin Bu belum bisa join. Sepertinya terkendala sinyal Bu, Kezia. Dia dari mana? Dari Medan Bu, kalau nggak salah. Oke. Coba yang bisa kontak sama Kezia dihubungi ya. Suruh japri ke saya. Kenapa nggak bisa masuk gitu ya? Oke, Iya, Bu, next siap. Muhammad Hafid Dewanto. Hadir, Bu. Hafid dari mana ini asalnya? Saya dari Bandar Lampung, Bu. Bandar Lampung ya. Kemarin di KPP Lampung juga. Saya di Kanwil Bengkulu dan Lampung, Bu. PKL. Oh, Bogor dan Lampung ya. Oke. Kita lanjut Muhammad Robert Riza Pahlevi. Hadir, Bu. Panggilannya apa nih, Riza atau Robert? Robert, Bu. Robert. Robert dari mana asalnya? Dari Tulungagung, Jawa Timur. Oh, Agung. Oke. Kemarin di KPP mana? Kemarin di Madya Surabaya, Bu. Di Surabaya. WFO apa WFH? WFH. WFH ya. Kalau WFH gitu ngapain aja sih ininya? Kalau WFH dapat penugasan gitu, Bu. Penugasan di misal Ngerjain minggu apa pertama contohnya? seksi pelayanan, ngerjain buat SOP gitu, Bu. Buat SOP. Iya, suruh mempelajari SOP gitu, Bu. SOP misal di pelayanan ngerti ngapain aja gitu. Oh, terus tugasnya disuruh ngapain? Terus jadi dari misal di seksi pelayanan nanti disuruh nyari peraturan terkait apa, nanti disuruh kayak buat flowchartnya gitu, Bu. Dari misal pengen lapor SPT gitu, dan nanti dari wajib pajak sampai ke disetujui oleh kepala seksi pelayanan gimana gitu. Oh, oke. Alright, kita lanjut ke Nabil Muhammad Hirzi. Hadir, Bu. Saya dari Sukabumi, Jawa Barat. Dari mana? Sukabumi, Jawa Barat. Sukabumi, Jawa Barat. Oh, kemarin di KPP Sukabumi. Iya. Oke, enak dong ya, dekat WFO dong berarti. Iya, WFO, Bu. Bantuin SPT juga? Kebetulan enggak sih, Bu, karena mungkin sendiri ya. Jadi aku cuma megang e-rec doang, Bu, buat konfirmasi sama verifikasi data NPWP orang pribadi. Terus sama pindah ke poskon 1 cuman jaga pos e-billing doang. Kurang lebih gitu. Gak muter-muter ke semua seksi? Enggak, mungkin karena sendiri kali ya, Bu. Jadi cuman benar-benar cuma sendiri. Iya. Oke. Kerja sama 2 seksi aja. Oke. Next, Rauzatul Makfirah. Hadir, Bu. Saya sendiri dari Aceh, Bu. Oh, dari Aceh. Ya. Acehnya di mana? Di Kabupaten Pidi, di Sigli. Oh, Pidi. Ya, benar. Terus ininya? PKL-nya ya, Bu ya? Kirain kamu PKL-nya dibikin di bottom tuh udah tinggi. Enggak, Bu. PKL-nya saya ini, Bu, di kantor pusat di DJP di Kidsda. Oh, di Kidsda. Disuruh ngapain aja di Kidsda PKL-nya? Di situ sih lebih kayak kalau dibilang PKL nggak lebih ke PKL sih, seperti diklat kita disuruh kayak sehari-hari tuh Zoom
mempelajari apa itu SOP di Kisda. Sebenarnya kemarin tuh ada dari pihak Kisda nyuruh kami ke sana, cuman nggak mungkin ya karena itu tersebar, ada banyak orang dari Jawa Timur, Medan, Aceh juga. Kami dari Aceh 2 orang yang di situ. Jadi agak random gitu sih pelajarannya, ya paling mengetahui SOP dari Kisda. Kemudian kami kayak saling bertukar pandangan dan memberikan pandangan-pandangan kami ke Kisda itu Bu. Kalau misalnya ini bagusnya diubah jadi gini gitu. Terkait peraturan-peraturan di Kisda. Oh, oke. Iya. Iya. Berapa orang ya di Kisda? 8 orang Bu. 8 orang. Oke, Ya. makasih. Next, Rizky Trialda Kiva. Oke, Bu. Rizky. Oke, Rizky di mana? Di San Francisco ya? Bukan. Enggak, Bu. Saya di Medan, Bu, Sumatera Utara. Di Medan. Oke. Kemarin PKL di mana? Di KPP Medan Polonia, Bu. Oh, WFO ya berarti? Oh. Iya, Bu. Selama 6 minggu WFO, terus 2 minggu terakhir ini WFH, Bu. Karena kuliah online. Sip. Oke, Siti Nur Faizah. Hadir, Bu. Siti dari mana, Siti? Saya dari Kediri, Jawa Timur, Bu. Kediri. Ini banyak juga ya ketika ini kayak mayoritas dari Kediri ya di kelas ini ya. Saya sama Arin, Bu, yang dari Kediri. Ada satu lagi ya? Oke, di KPP mana, Pak? Di Pare juga ininya? Enggak, Bu. Saya orang Kediri tapi malah nggak dapet di KPP Kediri, Bu. Saya kemarin di Kanwil DJP Jakarta Pusat PKL-nya. Oh, di pusat WFH ya? Iya. Oke. Sip. Oke, selanjutnya Tunjung Prihantoro. Hadir, Bu. Tunjung di mana nih? Di Blitar, Sumatera Selatan. Oke, di Sumatera Selatan ya. Kemarin di PKL di mana? Di Kanwil DJP Sumsel Babel. Oh, alright. Berarti hadir langsung ya? Iya, campur WFO WFH. Campur, oke. Oke, selanjutnya ya saya. Hadir, Bu. Ya saya dari mana? Dari Blitar, Bu. Sama kayak Agnes. Blitar. Di KPP Blitar juga PKL-nya? Kalau PKL-nya sama kayak Faizah, Bu. Di Kanwil Jakarta Pusat. Oh, WFH ya? Karena WFH Iya, jadi bisa di mana-mana ya. Oke, terakhir nih Yusril. Yusril kayaknya juga nggak ada ya? Hah? Ada? Hadir, Bu. Oke, Yusril dari mana asalnya? Dari Parepare, Sulawesi Selatan. Parepare. Oke. Kemarin di KPP mana? Di Kanwil Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Langsung WFO berarti? WFO, Bu. Oke, full WFO ya. Iya. Oke, terima kasih. Ini kalian sudah ada yang bisa menghubungi Kezia belum? Oh my god. Tadi sudah dicoba ditelepon oleh Diava, katanya sedang sibuk Bu, nggak tahu kenapa. Terus kalau misalnya dari WA sudah berusaha ditelepon tapi belum diangkat juga Bu. Tadi mungkin ada teman-teman ada lihat dia udah join belum? Belum ya? Nah, oke. Ya udah nanti harus dikabarin ya. Maksudnya si Kezia nih beneran nggak masuk atau ada kendala jaringan atau gimana? Nanti Rauzatul suruh si Kezianya japri ke saya ya. Baik Bu. Oke. Oh ya, tadi saya juga belum perkenalan ya. Oke, nama saya Niken Evi Suryani. Saya untuk semester ini akan mengajar pemeriksaan pajak ya. Sehari-hari saya berdinas di Kanwil DJP Jakarta Timur.
Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum di Kanwil DJP Jakarta Timur, saya bertugas di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Oh, dari tahun P2. 2009. Jadi cukup lama lah ya di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. Kemudian pindah ke Kanwil DJP Jakarta Timur. Kalian nggak ada yang di Kanwil DJP Jakarta Timur nih kayaknya ya, PKL-nya. Kalau nggak saya pasti tahu lah, karena saya pembimbing anak-anak PKL di Jakarta Timur gitu. Ya untuk pemeriksaan kita santai aja ya, pokoknya kalian gak usah tegang, belajarnya santai, serius tapi santai. Tapi juga seperti biasa, walaupun kalian di rumah ya, tetap diingat bahwa ini kalian kuliah, bukan sekedar di rumah. Jadi kalau kuliah berarti pakai baju kuliah ya, pakai baju kuliah. Kalau yang laki-laki pakai kemeja, celana panjang, bahan ya. Kalau yang perempuan pakai kemeja dan celana atau rok ya. Kemudian yang pakai jilbabnya jilbab kain ya, jangan jilbab bergo gitu, jilbab instan kayak mau olahraga ya. Kita kan mau kuliah ya, bukan mau olahraga atau mau ke pasar. Jadi kita harus mempersiapkan mental kita dulu lah ya. Kalau kita udah rapi, udah siap mau berangkat kuliah, ya berarti nanti insya Allah kita juga siap buat belajar ya. Nah untuk pemeriksaan pajak ini kalian kan sudah belajar mengapa pemeriksaan pajak ini ditempatkan di terakhir ya, karena dengan harapan kalian harus sudah punya basic mata kuliah sebelumnya ya, seperti kalian harusnya sudah belajar tentang KUP ya kan, KUP kan sudah belajar, terus belajar juga tentang PPH, PPN kan, Potput, kemudian belajar juga tentang ALK, belajar tentang audit. Apakah kalian sudah belajar semua itu sebelumnya? ALK semester ini, Bu. Ya, Bu, semester ini. Oh, ALK semester ini ya, berarti berbarengan ya. Nggak bisa. Nggak apa-apa, nanti kita sambil jalan aja. Nggak Karena bisa. pemeriksaan ini kan merupakan bagian terakhir lah ya, bagian terakhir dari step-step Ada yang bisa, ada yang bisa di oh. DJP ya. Kalau Ya, tak kalian tahu tanya. kan Ada yang proses bisa oh. bisnis di DJP kan dari awal dari apa? Dari mulai paling basic ya, paling Iya basic sih, tuh tak tanya temanku menurut saya nih, dia adalah berhasil, dia edukasi bisa oh. perpajakan ya. Jadi ketika si wajib pajak ataupun calon wajib pajak ini mendapat edukasi perpajakan, Iya, dia makanya aku mau dikasih tanya sama edukasi dia. kan, dikasih edukasi. Dia tadinya punya penghasilan tapi belum punya NPWP, diberi edukasi, oh harusnya kalau sudah di atas PTKP punya NPWP harus daftar. Nah begitu dia daftar, sudah terdaftar jadi wajib pajak, kemudian nanti dia harus memenuhi kewajibannya, Oh iya, masuk lagi. memasukkan SPT, mengisi SPT, membayar pajak. Nah kemudian nanti dia diawasi oleh akun representatif, ada akun representatif masing-masing. Nah dari situ setelah itu dia akan, kalau misalnya dia lapornya tidak benar atau ada data-data dari pihak ketiga, nah itu bisa masuk ke pemeriksaannya. Pemeriksaan ini sangat penting, kenapa? Karena dia adalah merupakan prasyarat nih untuk self-assessment system di Indonesia. Seperti kita ketahui kan, kita semua di Indonesia pakainya self-assessment system kan ya. Self-assessment system berarti kita sepenuhnya percaya sama wajib pajaknya. Kita memberikan wewenang yang besar bagi wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya menurut dia. Ya. Kuncinya apa? Kuncinya untuk self-assessment system ini supaya berhasil, itu ada dua. Pertama, kita harus ada sistem database ya, data yang kuat. Untuk apa? Untuk cross check ya. Untuk cross check.
benar nggak sih semua penghasilan dilaporkan wajib pajak. Yang kedua tentu saja pemeriksaan ini penting. Kenapa? Kita harus juga ada random check dong ya, nggak mungkin kita percaya 100% gitu ya kalau semua wajib pajak itu melaporkan sesuai dengan sebenarnya. Nggak mungkin lah, wajib pajak juga bukan malaikat ya. Dia kan juga pasti walaupun tidak semuanya dengan sengaja ya, dengan sengaja dia mau lapor nggak benar, nggak, bisa jadi dia juga karena ketidaktahuannya. Nah itu makanya di pemeriksaan itu kita harus mengecek ya, kita harus random checking juga untuk mendukung self assessment system ini gitu. Nah kalau dari kalian sendiri apa sih yang kebayang di ya kalau dengar kata pemeriksaan pajak? Ada yang mau ngasih opininya? Oh ya sebelumnya saya juga mau bilang dulu tentang sistem penilaian ya. Sistem penilaian di pemeriksaan pajak ini kan lumayan besar nih, 3 SKS ya. 3 SKS, 30% itu dari UTS, 30% dari UAS, dan 40% dari aktivitas. Perlu kalian ingat 40% dari aktivitas. Besar loh 40% ya, dibanding UTS sama UAS masih besaran aktivitas. Nilainya 40%. Jadi kalau kalian nilai UTS-nya jelek, terus nilai UAS-nya lumayan lah, nah aktivitasnya bagus sih, masih bisa lah ngatrol nilai kalian ya. Nah aktivitas ini terdiri dari apa? Pertama dari kehadiran kalian, berarti kalian harus hadir di setiap perkuliahan. Yang kedua dari apa? Dari tugas-tugas ya, dari tugas-tugas, dari kuis, dari assignment, dari juga aktivitas ya, dan juga dari sikap kalian. Ya, kalau saya lihat sikap kalian kayaknya kok ini ya nggak perhatian, atau misalnya pas kuliah malah asik sendiri gitu, nggak fokus ke kuliahnya, ya itu berarti akan mengurangi nilai sikap kalian. Kemudian kalau misalnya nilai aktivitas ini sangat ditentukan oleh kalian juga ya. Setiap perkuliahan saya sih akan mengadakan kuis ya. Setiap pertemuan akan ada kuis, entah itu kuisnya on the spot ataupun take home quiz ataupun assignment. Pokoknya setiap pertemuan akan ada tugas untuk kalian. Jadi sebagai feedback buat saya juga, apakah kalian benar-benar mengerti materi yang disampaikan oleh saya. Jadi sebenarnya kuis ini kalian gak usah takut lah ya, maksudnya ya itu jadi feedback juga buat saya, tapi juga maksudnya kalaupun nilainya jelek masih bisa diperbaiki dengan tugas, nanti ada tugas akhir. Oke. Jadi setiap pertemuan ada tugas, dan nanti untuk tugas yang paling besar proporsinya nanti ada tugas akhir dikumpulkan pada pertemuan ke-13. Itu lebih ke mengerjakan kasus komprehensif ya. Jadi nanti diberi tugasnya setelah UAS. Ya, jadi ada tugas individu setiap pertemuan, ada juga tugas akhir yang untuk UAS yang akan dikumpulkan di pertemuan ke-13. Oke, nah dan juga saya akan mencatat keaktifan kalian lah setiap pertemuan ya. Itu akan juga menentukan untuk nilai aktivitas. Oke, jadi jangan takut kalian mindsetnya kalau kuliah itu nggak usah takut. Pikirnya ini aja, there is no stupid question ya, tidak ada pertanyaan yang bodoh. Tanya aja, kalau bisa jadi menurut kalian itu kayaknya ini banget ya, bodoh banget pertanyaan gue gitu. Enggak ada pertanyaan yang bodoh. Kita semua sama-sama belajar di sini. Teman-teman yang lain juga tidak akan judgmental kok, nggak akan menghakimi kalian, masa gitu aja nggak ngerti sih. Nggak apa-apa, tanya aja. Nilai kalian, nilai akhirnya nggak bakal ditentuin sama teman kalian kan. Yang menentukan nilai kalian kan adalah kalian sendiri. Jadi kalian gak usah takut bertanya,
tanya aja. Semakin banyak bertanya, ya bisa jadi ini kan sebagian dari aktivitas ya. Oke? Ya, ada pertanyaan atau ada feedback nih dari kalian? Atau ada masukan, saran? Silakan ya. Oke, berarti kalian semua setuju ya sama aturan dari saya. Oh, sorry, Robert mau ngomong say something? Ya, oke. Enggak, Bu. Saya setuju, Bu. Setuju aja. Oke. Yang lain juga setuju ya. Berarti ya kita bikin kuliah kita rame lah ya, seru lah ya. Nggak usah takut-takut. Apa aja, saya juga open kok, nggak perlu sungkan sama saya, langsung aja kalau ada yang nggak ngerti langsung ditanyakan. Oke? Oke, nah sekarang saya balik nanya nih ke kalian tadi ya, balik lagi pertanyaan saya tadi. Kalau kalian dengar pemeriksaan pajak, apa yang terlintas di pikiran kalian? Nambah KPKB. Mungkin izin saya untuk menjawab, Bu. Ya, boleh Rauzatul, silakan. Baik, mungkin kalau misalnya saya sendiri mendengar apa itu pemeriksaan pajak, yang pertama kali saya dengar itu bahwa kalau misalnya pemeriksaan pajak itu memiliki wewenang yang sangat besar. Bahkan seorang pemeriksa pajak itu dia bisa mengambil data dari WP secara paksa. Itu seperti kalau kita bilang sudah seperti seorang polisi ya. Nah, jadi dengan wewenang yang sebesar itu tentunya pasti memiliki Gaji yang besar. peraturan-peraturan yang mengikatnya juga yang sangat besar. Makanya mungkin kalau misalnya kita belajar pemeriksaan pajak itu pasti banyak aturan-aturannya gitu. Yang saya ketahui itu banyak aturan-aturannya. Jadi makanya kalau misalnya kita mempelajari pemeriksaan pajak karena wewenangnya besar, jadi banyak juga peraturan yang mengikatnya. Dan kalau misalnya pemeriksaan pajak itu biasanya mereka menetapkan pajak hasil dari analisis yang ditetapkan oleh AR. Jadi misalnya AR udah melakukan analisis yang misalnya kita pelajarin di ALK, kemudian ntar ditetapkan oleh pemeriksaan pajak berapa pajak yang harus dibayarkan. Dia ngajukan ke pemeriksaan ke Kanwil dulu. Oke, terima kasih Rauzatul. Yang lain ada yang ingin menangkapi dari Rauzatul? Tapi ada yang saya luruskan sedikit nih dari pernyataannya Rauzatul. Ya, bukan AR. Pemeriksaan itu wewenangnya sangat besar ya, karena kan dia bisa gitu menetapkan suatu ketetapan pajak. Bisa minta paksa ini suatu ketetapan pajak ini sangat serius loh. Kalau tidak dibayar itu kan jadi tagihan ya, jadi utang pajaknya si WP. Dia nggak bisa ada fiscal clearance, dia nggak bisa karena ada utang pajak. Kemudian dia juga bisa disita asetnya kan, kalau misalnya ditindaklanjuti dengan penagihan, asetnya bisa disita. Makanya wewenang pemeriksa pajak yang sangat besar ini memang harus diimbangi dengan tanggung jawab yang sangat besar ya. Berarti dia harus hati-hati sekali dalam menetapkan ketetapan pajaknya gitu, nggak bisa sembarangan. Nah, seperti tadi Rauzatul bilang nih, pakai analisa laporan keuangan dari AR terus ditetapkan oleh pemeriksa pajak. Bukan seperti itu, tapi dulu. Kita dari AR dia ada analisis laporan keuangan ya, itu hanya sebagai indikasi awal ya. Belum tentu itu juga benar ya. Bukan berarti kalau AR bikin ALK gitu terus dapat gitu hasilnya sekian-sekian, terus nanti si pemeriksa pajaknya tinggal netapin, enggak juga ya. Justru banyak kasus-kasus pemeriksa pajak ini ketetapannya di keberatan banding itu kalah karena cuma berdasarkan analisa belaka gitu. Kalau cuma berdasarkan analisa belaka, nggak ada bukti-bukti tambahan yang mendukung, itu nggak ada gunanya juga, nggak akan kuat hasil ketetapan pajak yang akan kalian tetapkan itu nggak akan kuat ya. Nah di sini mindset kalian untuk belajar pemeriksaan pajak, di sini kita hanya belajar mengenai seperti pengantar lah ya, pengantar ke pemeriksaan pajak. Karena untuk jadi benar-benar jadi fungsional pemeriksa pajak, kalian nanti akan mendapatkan diklat lagi ya, namanya diklat fungsional dasar. Jadi untuk menjadi pemeriksa pajak nggak apa-apa, ini untuk mata kuliah ini hanya sebagai pengantar saja. Tapi nanti ketika kalian
ingin menjadi fungsional pemeriksa pajak, kalian akan mendapat diklat fungsional dasar pemeriksa pajak yang akan lebih dalam lagi mengulik tentang bagaimana sih cara menetapkan cara memeriksa yang benar gitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Nah, yang tadi perlu saya tekankan dari Rauzato yaitu analisa laporan keuangan bukan berarti langsung ditetapkan jadi ketetapan ya, tapi kita harus cari bukti-bukti yang mendukung analisa kita itu. Jadi analisa itu hanya merupakan indikasi awal. Kita harus cari di lapangan, cari bukti-buktinya ya. Oke, ada yang lain yang ingin menambahkan tentang pemeriksaan? Kalau potensi rendah nggak akan diperiksa. Izin menambahkan, Bu. Iya, Astiarin. Oke. Kurang lebih sebenarnya sama kayak diomong sama Vina. Kalau misalnya saya dengar pemeriksaan pajak itu, berarti pasti menurut saya ada sesuatu yang Diterbitkan. bisa jadi tidak benar, bisa jadi ada sesuatu yang luar biasa, jadi harus diperiksa, harus dicari datanya, harus dibuktikan dia itu Karena LB. dicari keterangannya. Kemudian orang-orang yang memeriksa itu juga orang-orangnya khusus dia untuk menguji kepatuhan, untuk misalnya ketika WB itu minta ada pengembalian harus kita cek dulu kepatuhannya, terus benar nggak ini itu lewat pemeriksaan. Jadi menurut saya pemeriksaan memang penting untuk di perpajakan. Itu sih Bu tambahan. Sangat apa? Sorry, yang terakhir. Sangat penting. Oke, ya. Ya, memang ya tadi setuju dengan Astriarin ya. Ya, memang tadi pemeriksaan sangat penting ya. Bahkan dia memegang menurut saya inilah ya untuk memberikan deterrent effect ya, efek jerah nih untuk wajib pajak. Jadi jangan sampai wajib pajak ngerasa oh ya udah lapor aja nggak bener gitu, toh DIP nggak tahu, nggak pernah diperiksa ini juga gitu. Nah ini yang harus jadi perhatiannya DJP ya, supaya nanti ketika melakukan pemeriksaan itu adalah efek edukasinya ke wajib pajak ya, jangan sampai misalnya ketika sudah diperiksa dia melakukan kesalahan yang sama lagi. Jadi seharusnya setelah WP itu diperiksa, harusnya WP-nya tambah pinter ya, karena kan pemeriksa nggak sekedar meriksa aja, tapi dia juga ngasih tahu, oh Bapak Ibu misalnya salahnya di mana gitu, salahnya ini yang ini nggak benar, seharusnya seperti ini. Nanti kedepannya kan diharapkan kesalahan itu baik sengaja maupun tidak sengaja itu kan tidak dilakukan lagi lah ya. Kalau sampai sengaja pun bisa dinaikkan ke penyidikan kan, kalau misalnya dia ditemukan indikasi pidana, kemudian dia sengaja memang membuat hal-hal yang tidak benar gitu di SPT-nya. Nah itu bisa ditingkatkan ke pidana kalau misalnya ada bukti-buktinya. Seperti itu. Ya silakan yang ya. Oke, satu lagi nih dari cowok-cowok, kayaknya belum ada suaranya nih cowok-cowok. Izin berpendapat, Bu. Ya, silakan. Menurut saya yang ada di pikiran saya ketika mendengar pemeriksaan pajak itu adalah serangkaian kegiatan menghimpun atau mengolah data termasuk keterangan, misalnya keterangan pendukung dari wajib pajak atas laporan yang dilaporkan ke kantor KPP. Misalnya seperti kemarin saat saya PKL itu di seksi pengawasan dan konsultasi 1 ada SPT lebih bayar. Nah, SPT lebih bayar ini kan nanti akan diteliti oleh AR. Ketika AR merasa ada yang mengganjal, SPT lebih bayar tersebut bisa diteruskan ke pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bukannya kalau 17C sama D itu cuma naskon 1, terus ada 17B. Ya, memang pemeriksaan itu juga ada merupakan bahan berjalan ya. Misalnya kalau WP ngajuin SPT lebih bayar, otomatis dia wajib diperiksa ya. Begitu WP mengajukan SPT lebih bayar, defaultnya memang harus diperiksa, mau nggak mau ya, kita memang harus memeriksa. Makanya banyak WP nih yang ngakalinnya pakai ya udahlah nggak apa-apa, nggak usah lebih bayar, yang penting nggak diperiksa gitu, sengaja dibikin kurang bayar aja walaupun sedikit, yang penting nggak lebih bayar, nggak usah diperiksa. Nah ya itu memang ada juga pemeriksaan seperti kalau misalnya WP mengajukan permohonan daerah terpencil
Nah, itu juga harus diperiksa. Itu namanya pemeriksaan tujuan lain ya. Yang Tujuan ada juga, jadi pemeriksaan ini macam-macam tujuannya kan. Ada yang NPWP, menguji kepatuhan, NPWP, ada juga yang tujuan lain gitu ya. tujuan Kalau lain. menguji kepatuhan tentu saja dia memang harus ada analisanya ya. Misalnya ada indikasi ketidakpatuhan, nah itu baru diuji kepatuhannya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada tujuan lain, ini pemeriksaan tujuan lain itu contohnya untuk karena permohonan WP, seperti permohonan pemeriksaan daerah terpencil, penetapan daerah terpencil. Gitu. Oke. Ada lagi yang ingin ditambahkan dari yang lain tentang pemeriksaan? 17B doang nggak sih? Kalau 17C sama D Kalau nggak itu ada, kita masuk ke slide penelitian. aja ya. Sebentar, saya coba share dulu. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, yang perlu kalian ketahui, nah di sini ada dasar hukumnya tentang peraturan pemeriksaan ya. Kita mulai di Undang-Undang KUP. Di situ ada, kemudian di PP 74 tahun 2011 tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan itu juga ada di situ. Dan di bawahnya lagi ada PMK tata cara pemeriksaan ya, peraturan Menteri Keuangan nomor 17 garis miring PMK 03 2013 bagaimana telah diubah dengan PMK nomor 184 PMK 03 2015. Nah, di sini di PMK ini sih mostly tentang tata cara pemeriksaan. Nah, kemudian ada juga standar pemeriksaan. Jadi harus pemeriksaan itu kan harus ada standarnya ya, nggak bisa kita meriksa gitu seenak kita aja. Nah, ini harus ada standar pemeriksaannya dengan Per 23 PJ 2013. Kemudian ada turunannya lagi dari PMK. Ini SE 15 PJ 2018. Ini tentang kebijakan pemeriksaan. Nanti kalian coba cari filenya aja. Kalian googling pasti ketemu lah. Ada filenya, kalian pelajari. Kemudian ada juga SE 126 PJ 2010 tentang audit plan. Audit plan ini untuk rencana pemeriksaan ya. Jadi sebelum kita masuk ke pemeriksaan, kita juga harus ada rencana yang baik ya. Kan if you fail to plan, you plan to fail, ya kan? Jadi harus rencana pemeriksaan ini harus menjadi perhatian dari pemeriksa ya. Kemudian ada juga audit program. Audit program ini SE 04 PJ 2012. Ini adalah merupakan turunan dari audit plan. Jadi nanti audit plan disusun oleh supervisor. Jadi supervisor yang menentukan nih, sekarang kita mau meriksa apa, all taxes, apa semuanya, apa semua pos mau diperiksa atau beberapa pos saja yang material. Kemudian nanti seperti apa cara meriksanya. Nah, itu dituangkan di dalam audit program. Nah, audit program ini nanti akan dilaksanakan oleh ketua tim dan anggota timnya. Kemudian di SE 65 PJ 2013 ini tentang metode dan teknik pemeriksaan. Metode dan teknik pemeriksaan apa nih yang harus dilakukan di dalam audit program tadi untuk mendapatkan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung hasil pemeriksaannya. Nah, setelah semua pelaksanaan pemeriksaan dijalankan, nah terus bikin apa? Dituangkan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan ya, KKP, kertas kerja pemeriksaan ini di SE 08 PJ 2012. Setelah kita bikin kertas kerja pemeriksaan, hasil akhirnya adalah laporan hasil pemeriksaan di SE 28 PJ 2017. Di sini standar laporan pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan seperti apa?
ada Hubungan di istimewa. SE 28. Kemudian apabila ada hubungan istimewa ya, kalian pasti pernah mendengar tentang transfer pricing. Nah, di sini kalau ada indikasi transfer pricing yang dilakukan antara pihak afiliasi atau yang punya hubungan istimewa, nah di sini ada R22 PJ 2013 yang khusus mengatur tentang bagaimana sih cara meriksa WP-WP yang ada hubungan istimewa. Kemudian yang terakhir ada juga apabila WP-nya merupakan WP group, ini SE 26 PJ 2013. Jadi ada beberapa dasar hukum peraturan pemeriksaan yang menjadi pedoman pemeriksa pajak dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi harus sesuai dengan dasar hukum ini. Nah, dasar hukum ini kenapa penting bagi pemeriksa pajak? Karena ini merupakan SOP-nya ya. Jadi kalau pemeriksa pajak tidak melakukan salah satu step yang ada di sini, di dasar hukumnya ini bisa digugat nanti di pengadilan pajak ya. Jangan sampai karena kita melakukan salah satu step, salah satu langkah, salah satu prosedur yang ada di dasar hukum ini, kemudian kita digugat dan jadinya malah batal. Formal. Gitu, karena makanya dasar hukum ini sangat penting. Kita belum masuk ke materi substansi ya, ini masih masuk ke formalitas aja. Dari formalitas aja bisa di challenge gitu kan pemeriksa pajak. Makanya pemeriksa pajak ini dikasih remunerasi yang lebih lah ya dibanding kalau teman-temannya di struktural. Fungsional tuh memang take home pay-nya paling besar. Kenapa? Karena memang dia resikonya paling besar ya. Resiko fraud-nya paling besar, resiko dia ada konflik integritas dengan wajib pajak paling besar, dia harusnya paling pintar ya, karena kan dia harusnya paling punya pengetahuan tentang semua aspek perpajakan sehingga bisa menetapkan dengan baik oleh wajib pajak. Nah, kemudian dia juga harus ada SOP yang sangat strict yang harus diikutin. Makanya pemeriksa pajak ini yaitu tadi high return, high risk, high return. Jadi memang THP-nya paling besar, tapi juga resikonya juga paling besar. Gitu. Oke, next. Nah, tadi yang sudah sempat di-mention sama teman-teman tadi kalian semua, itu pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun, mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaannya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi di sini bisa dilihat bahwa pemeriksaan ini adalah kegiatan, serangkaian kegiatan. Berarti dari awal dari mulai merencanakan ya, kemudian menghimpun, mengolah data, keterangan dan atau bukti. Nah, di sini pemeriksa pajak memiliki wewenang yang sangat besar nih, karena dia berwenang untuk mendapatkan data, keterangan dan atau bukti dari wajib pajak. Kalau misalnya waktu pengawasan oleh AR, si wajib pajaknya bandel nih misalnya, nggak mau ngasih data, cuek aja gitu ya. Nah, bisa apa gitu AR-nya? Susah, paling banter nanti juga diusulin pemeriksaan nih kalau WP-nya bandel. Tapi kalau di pemeriksaan dia punya wewenang nih untuk memperoleh data, keterangan, bukti sampai pun disegel tempatnya wajib pajak untuk memperoleh data, keterangan dan atau bukti. Jadi wewenangnya sangat besar. Kemudian dilaksanakan secara objektif dan profesional. Objektif berarti kan tidak subjektif ya. Objektif berdasarkan data-data, keterangan dan atau bukti yang ada. Jadi tidak berdasarkan menurut saya ini, menurut saya itu, tidak. Kalian harus kalau jadi pemeriksa pajak ini memeriksanya objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi nanti kalau kalian bikin temuan itu berdasarkan apa? Temuannya berdasarkan apa? Dasarnya pasal berapa di undang-undang ataupun di PMK nomor berapa, pasal berapa. Nah, di situ harus objektif berdasarkan data, keterangan dan atau bukti yang didapatkan di lapangan. Kemudian profesional berdasarkan kode etik ya, kode etik pemeriksa, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Itu ada kode etik pemeriksa. Seperti apa kode etiknya? Nah, itu harus dilaksanakan secara profesional ya.
Kemudian suatu standar pemeriksaan nanti kita juga bahas di pertemuan ke-6 ya, ketiga atau keempat lah, standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan seperti apa harus dipenuhi juga. Dan berarti di sini ada 2 tujuan pemeriksaan. Yang pertama untuk menguji kepatuhan dan atau yang kedua untuk tujuan lain. Tadi tujuan lain salah satu contohnya adalah untuk NPWP, penetapan daerah terpencil. Itu juga harus diperiksa. penghapusan Kemudian juga NPWP. misalnya untuk penghapusan NPWP, kemudian untuk evaluasi aktiva tetap. Nah, berbagai macam tujuan lain nih, contoh-contohnya nanti. Oke, nah di sini apa sih perbedaan pemeriksaan pajak dengan audit umum ya? Nah, kalau di sini pemeriksaan pajak tujuannya adalah untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain tadi ya. Nah, kalau audit umum di sini hanya sekedar memberikan pendapat atas laporan keuangan, apakah laporan keuangan itu disajikan secara wajar menurut standar akuntansi. Nah, di sini berarti ada perbedaan lah di tujuannya ya. Kalau audit umum kan sekedar memberikan kewajaran ya. Apakah laporan keuangannya disajikan secara wajar gitu. Kalau di pemeriksaan pajak berarti ini tujuannya benar-benar untuk menguji kepatuhan dan atau tujuan lain. Kemudian objek auditnya di pemeriksaan pajak adalah SPT. Jadi kita SPT di sini menyandingkan ya, kita harus membandingkan SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak, kita bandingkan dengan keadaan yang sesungguhnya yang ada di lapangan, yang ada di tempatnya wajib pajak, yang ada di pabriknya wajib pajak. Apakah memang benar kondisinya seperti itu, sesuai dengan SPT-nya. Kalau tidak ya kita koreksi SPT-nya, kita tetapkan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Kemudian ataupun fakta ya, pemeriksaan untuk tujuan lain ini juga sama dengan fakta-fakta yang ada. Nah, kalau untuk audit umum, objek auditnya adalah laporan keuangan. Jadi laporan keuangannya diakses oleh auditor apakah wajar atau tidak. Nah, jenis auditnya kalau di sini di pemeriksaan pajak adalah compliance audit, kalau di audit umum adalah financial statement audit. Jadi memang tujuannya juga agak sedikit berbeda ya. Kalau compliance audit berarti kan ada dasar-dasar undang-undang perpajakan yang menjadi acuannya. Kalau di sini di audit umum ini dasar acuannya adalah PSAK ya, standar akuntansi yang berlaku. Nah, di sini kewenangan pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, di sini Direktur Jenderal Pajak berwenang ya. Berarti di sini nanti Direktur Jenderal Pajak mendelegasikan kewenangannya itu kepada para fungsional pemeriksa pajak untuk melakukan pemeriksaan. Nah, tata cara pemeriksaan ini diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan ya. Kenapa ditaruhnya di peraturan Menteri Keuangan? Ada yang tahu? Kenapa nggak pakai SE aja sih? Biar dibaca semua orang. Surat edaran Dirjen Pajak. Kalau SE itu nggak bisa diakses nggak sih? Ya, siapa tadi yang jawab? Mau absen? 3, Bu. Oke, silakan Ahmad. Bukhari. Itu karena kedudukan peraturan Menteri Keuangan itu kedudukan tinggi atas peraturan yang dikeluarkan. Jadi memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan ST atau nota dinas biasa. Itu menurut saya. Halo? Oke. Iya. Ya, Bukhari. Ya, benar. Ya, memang peraturan Menteri Keuangan ini dia dasar hukumnya lebih kuat ya. Jadi semakin tinggi dasar hukum kan sesuai hierarki peraturan perundang-undangan dari undang-undang, dari peraturan pemerintah, kemudian turun ke PMK. Nah, ini semakin tinggi itu semakin kuat ya, dia mengikat. Nah, dengan untuk yang bisa mengikat wajib pajak ini paling
paling Paling levelnya rendah. itu adalah di peraturan Menteri Keuangan ya. Jadi peraturan Menteri Keuangan ini adalah yang mengikat wajib pajak. Kalau per Dirjen dan SE surat edaran Internal. itu hanya mengikatnya ke DJP Internal. saja. Kalau wajib pajak mau ngikuti silahkan, tapi kalaupun tidak ya nanti bisa juga tidak mengikuti ya. Tapi nanti tentunya kalau berbeda dengan DJP akan bisa nanti dibuktikan lah ya ketika pemeriksaan apakah mana yang benar sesuai dengan kondisi di lapangannya. Nah, di sini pemeriksaan juga harus dilaksanakan sesuai standar pemeriksaan. Jadi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak kan harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan. Ada standar persiapan, ketika persiapan harus apa saja yang harus disiapkan, kemudian ketika pelaksanaan seperti apa, kemudian pelaporannya seperti apa. Nah, itu harus sesuai dengan standar pemeriksaan. Nah, pemeriksaan untuk tujuan lain ini harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan juga. Memang ada standar pemeriksaan untuk tujuan lain, tapi tidak serigid atau sedetail yang menguji kepatuhan. Karena menguji kepatuhan ini kan pada akhirnya nanti menghasilkan ketetapan pajak ya. Kalau pemeriksaan tujuan lain ini hasil akhirnya lebih ke surat keputusan ya. Misalnya surat keputusan penolakan penetapan daerah terpencil ataupun misalnya surat keputusan penghapusan NPWP. Nah, itu hasil akhirnya seperti itu. Tapi untuk yang menghasil akhirnya adalah ketetapan SKP, nah ini ada untuk menguji kepatuhan. Nah, jenis pemeriksaan di menguji kepatuhan ini ada dua. Yang pertama adalah pemeriksaan lapangan, yang kedua pemeriksaan kantor. Nah, pemeriksaan lapangan ini dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan atau tempat lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak ya. Di sini bisa dilakukan pemeriksaan lapangan ya. Kemudian kalau pemeriksaan kantor ini dilakukan di kantor di KPP masing-masing. Oke. Jadi ada dua. Kalau biasanya untuk pemeriksaan menguji kepatuhan yang all taxes biasanya dilakukan dengan pemeriksaan lapangan ya. Kalau pemeriksaan kantor ini biasanya hanya untuk pajak-pajak yang single tax. Oke, kemudian ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan bisa jadi ruang lingkupnya satu atau beberapa jenis pajak. Jadi bisa jadi satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak ataupun tahun pajak. Kemudian bisa juga pemeriksaan seluruh jenis pajak atau all taxes. Ya, dari bagian tahun pajak ataupun tahun pajak. Biasanya sih kita tahun pajak ya meriksanya kalau all taxes. Dan baik tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Yang patut diingat adalah daluarsa penetapannya ya. Jadi kalian harus ingat kalau tahun 2021 ini berarti yang daluarsa penetapan tahun berapa? 2016. Tahun 2026. Hah? 2016. Ya, maksudnya untuk pemeriksaan yang dilakukan di tahun 2021 yang udah daluarsa penetapannya adalah untuk tahun pajak tahun berapa? 2016. 2016. Ya, benar, 2016. Jadi kalau ada tahun pajak 2016 baru mau diperiksa di 2021, aduh ini udah telat banget nih. Pasti yang jadi akhirnya malah jadi banyak yang juga udah daluarsa ya. PPN-nya berarti udah daluarsa berapa bulan nih? Udah Januari sampai Maret kan udah daluarsa ya, udah nggak bisa penetapan lagi gitu. Apalagi pemeriksaan kan butuh waktu ya, nggak bisa tuh cuman sebulan langsung selesai gitu kan, nggak mungkin. Pasti minimal itu 3 bulan, 3-4 bulan yang wajarnya ya. Oke, nah di sini kriteria pemeriksaan untuk menguji kepatuhan. Kalau tadi kan kita belajar tujuannya ada dua, tujuan menguji kepatuhan sama tujuan lain. Jenis pemeriksaannya ada pemeriksaan lapangan, ada pemeriksaan kantor. Ruang lingkupnya bisa satu atau berapa jenis pajak ataupun all taxes. Nah di sini kriteria pemeriksaan untuk menguji kepatuhan ada pemeriksaan rutin, ada pemeriksaan khusus.
Nah, kalau pemeriksaan rutin ini dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan atau pelaksanaan kewajiban perpajakan atau diwajibkan oleh KUP. Jadi kayak permohonan-permohonan tadi, contohnya penetapan daerah terpencil, kemudian diwajibkan oleh KUP. Nah, ini masuk pemeriksaan rutin. Nah, kalau pemeriksaan khusus, ini kita masuk ada berdasarkan keterangan lain berupa data konkret atau analisis risiko risk based audit ya. Jadi misalnya ada data pihak ketiga, data konkret, data dari pihak lain yang menunjukkan bahwa WP tidak patuh nih, tidak benar dalam melaporkan SPD tahunan. Ini bisa di pemeriksaan khusus. Atau juga bisa juga berdasarkan analisis risiko. Nah, misalnya nih biasanya dari AR nih ya, AR dia bikin analisis risiko, ALK gitu, kemudian setelah dikonfirmasi ke wajib pajaknya ternyata sepertinya masih tidak ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Nah, ini yang bisa ditingkatkan ke pemeriksaan khusus. Tapi memang pemeriksaan khusus ini lebih sulit ya, karena harus benar-benar diperhatikan ininya apakah benar-benar memenuhi resiko gitu. Jangan sampai diperiksa tapi ternyata hasilnya tidak maksimal, karena kan seperti kalian ketahui jumlah SDM untuk pemeriksaan sangat terbatas ya. Jadi DJP ini harus benar-benar bisa mengalokasikan SDM fungsional pemeriksanya sehingga menjadi cost benefit analysis yang lebih efektif. Jangan sampai udah gaji fungsional pemeriksanya tinggi, dia meriksa WP hasilnya nihil aja gitu kan, nggak ada hasilnya. Nah, itu jangan sampai seperti itu, tapi harusnya ada hasilnya. Jadi WP-nya memang benar-benar yang berisiko tinggi, yang tidak patuhnya tinggi. Nah, tadi contohnya pemeriksaan rutin apa tadi ya? Contohnya seperti lebih bayar ya. Tadi kan kalian kalau masukin SPT lebih bayar itu nanti otomatis akan diperiksa. Nah, ini masuk ke pemeriksaan rutin. Nah, sayangnya sekarang ini memang sebagian Pembalian pendahuluan. pemeriksaan itu adalah pemeriksaan rutin karena memang beban pemeriksaannya sangat banyak ya. Beban pemeriksaan rutin ini terutama LB yang PPN ini sangat banyak sehingga menyita waktu pemeriksaan-pemeriksaannya dengan pemeriksaan yang bersifat rutin. Jadi pemeriksaan khususnya ini hanya sedikit, karena tersita mengerjakan pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih bayar, yang rutin ini. Nah, di sini kriteria pemeriksaan tadi ada pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus. Risk based audit ini bisa bottom up dari KPP ke Kanwil, jadi usulan dari AR diusulin ke Kanwil, bisa juga top down. Jadi instruksi khusus nih dari kantor pusat ke KPP. Misalnya dari kantor pusat ada program mau meriksa sektor pertambangan gitu. Terus ya udah diidentifikasi berapa sih WP sektor pertambangan yang berisiko tinggi. Nah, ini list WP-nya top down, bisa jadi dari kantor pusat diserahkan ke KPP. Nah, di sini ada beberapa kriteria dilakukannya pemeriksaan untuk menguji kepatuhan ya. Yang pertama, wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pasal 17D Undang-Undang KUP. Jadi kalau LB otomatis diperiksa. Kemudian terdapat keterangan lain berupa data konkret pasal 13 ayat 1 huruf A Undang-Undang KUP. Kemudian wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak di huruf A. Kemudian wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Nah, di sini juga bisa diperiksa ya wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan. Kemudian wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi, ini juga bisa diperiksa. Kemudian wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Di sini juga harus diperiksa, wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap.
Ini juga harus diperiksa. Wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi menyampaikan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko ini juga dapat diperiksa, dan wajib pajak menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Jadi ini juga bisa jadi alasan dilakukan pemeriksaan ya. Ketentuan mengenai analisis risiko dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini biasanya dilakukan oleh AR-nya nih. Kalau misalnya dari AR ataupun juga dari misalnya dari IDLP ya, dari informasi data dari pihak ketiga. Nah, di sini jenis pemeriksaan terkait kriteria dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan. Jadi pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor. Nah, pemeriksaan dalam rangka restitusi pasal 17B Undang-Undang KUP dilakukan dengan pemeriksaan kantor dalam hal permohonan restitusi tersebut diajukan oleh wajib pajak yang memenuhi persyaratan laporan keuangan telah diaudit ya oleh akuntan publik. Kemudian dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan wajib pajak tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan atau penuntutan tindak pidana perpajakan, dan atau wajib pajak dalam 5 tahun terakhir tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana bidang perpajakan. Nah, khusus untuk ini bisa nih dengan pemeriksaan kantor. Kemudian pemeriksaan dalam hal terdapat data konkret ya dilakukan dengan pemeriksaan kantor. Dalam hal ruang lingkup pemeriksaan hanya dilakukan terhadap keterangan lain berupa data konkret, atau pemeriksaan lapangan dalam hal ruang lingkup pemeriksaan dilakukan tidak terbatas hanya terdapat keterangan lain berupa data konkret. Jadi kalau cuman meriksa data konkret aja, nah ini bisa dilakukan pemeriksaan kantor. Tapi kalau diperluas, maka ini dilakukan dengan pemeriksaan lapangan. Nah, di sini pemeriksaan dengan kriteria dimaksud dalam pasal 1 huruf C sama dengan huruf G, ini yang di luar ini ya. Tentuan jenis pemeriksaan yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak. Jadi bisa lewat pemeriksaan kantor ataupun dengan pemeriksaan lapangan. Nah, khusus untuk analisa risiko, ini kriterianya dengan pemeriksaan lapangan ya. Tapi kalau misalnya dilakukan pemeriksaan kantor terus ada indikasi terkait transfer pricing atau rekayasa transaksi keuangan, maka pelaksanaan pemeriksaan kantor itu bisa diubah menjadi pemeriksaan lapangan. Bahkan kalau terkait transfer pricing itu bisa diperpanjang waktu pemeriksaannya sampai dengan 2 tahun. Ya, sampai sini ada yang ingin bertanya nggak? Boleh izin bertanya? Ya, silakan. Nama dan nomor absen ya. Ya, nama saya Firsanus Syabani, absen 16. Oke, silakan. Nah, jadi yang waktu saya PKL kemarin itu ada di bagian pemeriksaan itu mengetahui ada suatu transaksi dengan suatu perusahaan yang ternyata perusahaan itu belum mendaftar jadi wajib pajak, Bu. Nah, itu apa yang harus dilakukan yang bisa dilakukan oleh di seksi pemeriksaan itu seperti apa, Bu? Apa bisa langsung ke lokasinya untuk meninjau atau bagaimana? Iya, maksudnya, nah itu kan bisa ditetapkan NPWP secara jabatan ya. Jadi nanti langsung aja ditetapkan NPWP-nya secara jabatan, kemudian nanti setelah itu langsung diperiksa sesuai dengan ketentuan pemeriksaan. Gitu. Oh iya, baik. Soalnya kemarin itu kendalanya karena bangunan si perusahaan itu terlihat seperti mati gitu, Bu. Tapi ada transaksi bahkan sampai di luar negeri. Gitu. Nah, kalau ada transaksi di luar negeri, kalian juga bisa nih minta ke Direktorat Perpajakan Internasional ya untuk mendapatkan
apa sih transaksi luar negerinya dengan siapa nih. Kita nanti misalnya dengan Singapura. Nah, nanti kita bisa minta nih lewat Direktorat Perpajakan Internasional untuk mendapatkan data dari Singapura tentang dari lawan transaksinya itu. Jadi tentang apa lawan transaksinya? Nanti minta data detailnya ke situ, bisa minta data itu berdasarkan data tersebut. Kalau sudah diperoleh, nah bisa dilakukan penetapan. Kalau misalnya memang terdapat indikasi ketidakpatuhan ya. Nah, kemudian kalau misalnya dilihat, tempatnya kok kayak nggak berpenghuni ya, tapi aktivitas ininya ada. Nah, berarti dia bisa jadi pindah nih lokasi usahanya pindah. Nah, berarti dari pemeriksaannya harus pintar-pintar cari di mana nih lokasi yang baru gitu. Kan nggak mungkin beroperasi tanpa ada tempat ya. Bisa juga sih memang lewat online ya, tapi apakah dilihat lagi apakah dia jenis usahanya online atau offline. Tapi kalau misalnya offline, berarti dia memindahkan tempat usahanya. Nah, di situ harus pintar-pintarnya pemeriksa mencari kemana itu tempat berusahanya. Nah, itu bisa ditelusuri misalnya dari direksinya, dari komisarisnya, cari tahu dari situ. Atau dari suppliernya, berusaha cari info-info untuk mengetahui keberadaan si WP-nya ada di mana. Iya. Baik, Bu, terima kasih. Ada lagi? Sama-sama. Bu, izin bertanya. Iya, silakan. Saya Sidi, nomor absen 2. Izin bertanya, Bu, terkait pemeriksaan yang akan dilakukan oleh seksi pemeriksaan di KPP itu, apakah ada yang dari temuan seksi sendiri dan seperti apa, atau kebanyakan penerusan dari seksi lain, misalnya seksi pengawasan dan konsultasi 1-4, Bu? Terima kasih. Ya, memang kebanyakan dari dari Waskon. Karena seksi pemeriksaan kan memang dia fungsinya hanya sebagai administrasi, hanya pengadministrasi pemeriksaan. Jadi dia mengadministrasikan ada seksi pemeriksaan, ada fungsional pemeriksa. Kemudian dia yang menerbitkan SP2-nya, surat perintah pemeriksaan lewat dia. Nah, si seksi pemeriksaan juga yang mengolah, misalnya ada usulan pemeriksaan dari AR ya, AR di Waskon 234 gitu. Nah, dia harus nih membuat undangan ke semua, mengundang AR-nya, mengundang pemeriksanya untuk dibahas. Kira-kira usulan analisis risiko dari seksi Waskon ini layak nggak dijadikan pemeriksa gitu, diperiksa layak atau tidak. Nah, di situ harus ada berita acaranya. Jadi kalau ternyata memang benar layak diajukan, ditingkatkan jadi pemeriksaan, nanti akan benar-benar diusulkan pemeriksaan. Kalau enggak ya nanti ada berita acaranya juga bahwa memang ternyata WP tidak layak untuk diusulkan pemeriksaan. Gitu ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Izin bertanya, Bu. Oke, ladies first ya. Ya, Bu. Oke, saya ngalah dulu bentar ya. Ya, silakan. Bu, izin bertanya, waktu itu saya pernah kebagian di Waskon 1. Kemudian dia menerima SPT lebih bayar, kemudian dicentang itu kalau tidak salah 17B gitu, Bu. Kemudian sepertinya AR-nya itu kayak kebingungan gitu, Bu. Apakah ini benar 17B? Ini kalau 17B katanya waktu itu akan diterusin ke pemeriksaan gitu. Terus kemudian katanya ada kemungkinan ini tuh salah centang gitu, jadi harusnya 17C atau 17D gitu ya, Bu. Terus kemudian kayak ditanyain ke WP-nya lagi gitu, apa ini akan dilakukan pembetulan atau ini dilanjutkan ke pemeriksaan gitu, Bu. Saya ingin bertanya itu apa yang terjadi ya, Bu, pada saat itu. Itu yang saya bingungkan. Ya,
ya mungkin saja si WP-nya kan nggak ngerti juga ya ketika dia ngisi SPT tahunan, kemudian dia asal centang aja atau salah centang, bisa jadi kan itu terjadi. Ataupun misalnya kalaupun lebih bayar jumlahnya nggak material, ataupun bisa jadi karena yang kebanyakan terjadi ya lebih bayar itu di OP karyawan gitu, hanya karena dia salah hitung ya, dari bukti pemotongan dari pemberi kerjanya itu dia salah hitung, jadinya lebih bayar gitu. Nah, kalau cuman kasus-kasus seperti itu biasanya nanti AR akan menghubungi. Kalau cuman misalnya ya selisih lebih bayarnya 5.000 perak, 5.000 perak sama ongkos fungsional meriksa itu kan benar-benar nggak cost benefit analisisnya nggak ada lah ya, nggak layak lah kayak gitu. Biasanya nanti AR-nya menghubungi WP-nya, ditanyakan ini penyebab lebih bayarnya kenapa gitu. Kalau ternyata dia cuma salah conteng atau dia memang salah penghitungan sehingga lebih bayar, nah biasanya nanti WP akan disarankan, akan diberikan konseling supaya melakukan pembetulan. Jadi nanti dibetulkan SPT-nya biar nggak jadi lebih bayar, jadi nggak usah diperiksa gitu. Bisa jadi nanti kalau OP karyawan dia jadi nihil, ataupun kalau misalnya contreng, sebenarnya yang mau dicontreng tuh yang mana gitu. Jadi sesuai dengan yang sebenarnya yang diinginkan oleh WP dan tidak terjadi kesalahan. Nah, itu adalah tugasnya AR untuk melakukan konseling kepada wajib pajak. Supaya wajib pajak bisa melakukan pembetulan SPT dan sesuai Awas dengan kelihatan. peraturan perundang-undangan. Iya. Itu ya, Mira. Oh, iya Bu. Berarti itu tidak semua yang memenuhi misalkan 17B itu langsung diteruskan ke pemeriksaan gitu ya, masih harus dipertimbangkan lagi. Iya, nggak otomatis kan nanti dari AR-nya nanti meng-screening dulu lah ya, mana biasanya nanti kalau misalnya LB itu ada kayak ada warningnya sendiri lah di sistem ya. Oh ini ada LB nih, nanti si AR yang ngecek apakah LB-nya itu benar-benar LB yang layak diperiksa atau bukan. Kalau misalnya bukan, nanti WP-nya akan dikonseling supaya melakukan pembetulan SPT. Gitu. Terima kasih, Karena Bu. banyak juga LB-LB yang itu tadi cuman selisih 5.000 perak, 1.000 perak, cuman karena salah hitung gitu. Jadi tidak semuanya otomatis diperiksa, dilanjutkan ke pemeriksaan. Gitu ya. Ya, terima kasih, Bu. Tadi ya silakan ya saya. Kenapa? Kurang lebih sama sih Bu kayak Eno tadi. Oh kok bisa sama sih, kalian sehati ya? Ya Bu, soalnya saya ingin tanya ke yang apa? Awas kelihatan, kenapa? Itu kan dibilang udah di mute. Bisa dilakukan Hah? kalau wajib pajak Rame. mengajukan permohonan pengembalian Banyak. kelebihan pembayaran pajak. Gitu. Nah, itu apakah semua SPTL Harus itu hidup semua. wajib dilakukan pemeriksaan Iya. atau ada kayak apa standar Kenapa? minimalnya gitu loh Bu, biar nggak sia-sia gitu melakukan pemeriksaan. Kenapa, ada apa? Ya memang nggak ada standar Hah? nggak ada Tadi ada disebutkan minuman untuk tangan. standar minimal 1 juta misalnya baru diperiksa, enggak juga. Tapi memang nanti AR-nya nih yang akan melakukan screening apakah lebih bayarnya itu memang akan dilanjutkan benar-benar oleh pemeriksaan atau cukup bisa dikonseling gitu kan supaya nggak jadi LB. Ya kan sih setelah dikonseling nggak jadi LB gitu, jadinya nihil. Ataupun nanti atau bisa juga KB ya, tergantung kesalahan hitungnya seperti apa. Bisa jadi kan LB-nya tuh hanya kesalahan hitung si WP aja gitu. Jadi memang tugas AR lah dia yang akan meng-screening ya apakah itu layak diteruskan ke pemeriksaan atau tidak gitu. Oke. Berarti misalnya berapapun nominalnya tuh Kenapa? R tuh tetap yang menjadi Belum. screening dulu gitu kan Bu. Iya, karena kan AR tuh nanti akan ngelihat nih jumlah yang LB-nya dan dia akan juga dapat pelayanan kan juga bisa meneruskan. Siapa? Dia meneruskan Kayaknya AR belum, sama ke atau lagi. pemeriksaan. Nah dari pemeriksaan begitu dapat nih, oh ada LB-nya juga dilihat kan apakah LB-nya material atau tidak. Kalau misalnya tidak, nanti biasanya akan AR-nya nanti akan melakukan konseling seperti itu.
Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya Bu. Ya, silakan Bakti ya. Iya, Bakti absen 10. Salah satu hak dari rubrik saya pajak itu kan salah satunya meminjam dokumen ya Bu ya. Nah, Iya. dalam hal kaitannya misalnya si wajib pajak itu tidak memberikan atau cuma memberikan dokumen sebagian, sehingga si pemeriksa pajak tadi mengalami kesulitan dalam hal penentuan pajak terutangnya Bu. Nah, dalam hal ini kan si pemeriksa bisa menentukan pajak terutangnya secara jabatan. Nah, dalam hal penentuan pajak terutangnya secara jabatan itu apakah ada SOP yang mengatur begitu Bu? Apakah atau si pemeriksa ini bebas mau menentukan pajak terutang si wajib pajak tadi berapa besarnya gitu Bu? Lalu yang kedua masih ada kaitannya misalnya setelah diterbitkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, si WP ini baru menyerahkan misalnya dokumen atau data yang diminta oleh si pemeriksa pajaknya tadi Bu, apakah itu masih bisa dipertimbangkan oleh si pemeriksa pajak atau tidak? Terima kasih. Oke, kalau tadi si WP-nya bandel ya, dia nggak mau nyerahin hasil data-datanya. Biasanya kan nanti dari pemeriksa diikat tuh, misalnya dia peminjaman dokumen harus dipenuhi dalam jangka waktu berapa? 2 minggu biasanya, 2 minggu. Nanti kalau ternyata tidak memenuhi, ada surat peringatan 1, ada surat peringatan 2. Nah, kalau misalnya nggak memenuhi lagi, dibikin berita acara bahwa wajib pajak tidak memenuhi peminjaman dokumennya. Nah, di situ state kan tanggal berapa, WP-nya juga tanda tangan kalau misalnya gitu. Kalau misalnya WP-nya nggak mau tanda tangan juga, berita acara WP tidak mau menandatangani gitu. Nah, dari hasil berita acara itu, kemudian data-data yang ada di pemeriksa apa nih? Nah, itu juga dengan metode teknik tadi bisa tuh ditentukan, misalnya ditetapkan. Ya udah berdasarkan data-data yang ada dihitunglah sebisanya pemeriksa gitu, berapa ketetapan pajaknya. Udah berarti nanti penetapan secara jabatan. Tapi berita acara itu menjadi kita pegang gitu ya. Nanti ketika WP-nya keberatan, masuk biasanya modusnya gitu, nggak mau nyerahin, nanti ketika di pengadilan pajak baru keluar semua tuh data-datanya ya. Jadi nanti di pemeriksa di hakim pajaknya bisa memperhitungkan gitu. Tapi dari pemeriksanya kan tinggal menunjukkan berita acaranya bahwa ada itikat tidak baik nih dari WP kan sengaja tidak memberikan, ditunjukkan berita acaranya. Yang penting nanti sebagai pemeriksa itu harus detail dokumentasinya ya. Jadi semua dokumentasi harus detail dan apa saja yang diminta harus detail, jangan cuma data-data umum aja yang diminta, tapi harus sedetail mungkin. Data apa, invoice atau apa gitu. Nah, itu sedetail mungkin yang diminta ke WP. Nanti ketika WP tidak memenuhi, baru kita bikin berita acara tidak memenuhi. Nah, berdasarkan data yang ada, ya wajib si pemeriksa menghitung lah ya. Nah, itu juga cara menghitungnya ada juga tuh cara dengan metode dan teknik pemeriksaannya. Jadi sudah ada SOP-nya juga untuk menghitung secara jabatan. Itu ya Bakti. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Mau bertanya Bu. Tadi soal kuis kuis apa nih? Oh iya, udah masuk kuis ya? Iya Bu. Itu di Ahmad Bu. Ya nanya. Nomor 3 Bu. 03, oke. Nah itu langsung ditulis di Gform-nya atau tulis tangan dikirim lewat Google Classroom aja Bu? Iya, ditulis tangan aja ya. Kalau ditulis tangan kan lebih menyerap ke otak katanya gitu. Jadi dikirimnya lewat Google Classroom. Jadi nanti ditulis tangan, dikirimnya sebenarnya di Google Classroom kan sudah ada tuh linknya ya, bisa diposting di situ juga. Serius? Karena di Gform-nya ini Bu, untuk pengisian jawabannya itu diketik Bu, bukan input data.
Jadi memang harus lewat Google Classroom-nya, nggak bisa lewat di form kalau misalkan mau tulis tangan. Halo, apakah suara saya terdengar? Halo, suara saya terdengar? Halo, halo Batu. Kedengaran, Be, kedengaran. Ya, matikan dulu kok. Halo. Halo. Ya, tadi Ya ini kayaknya nggak tahu nih kok tiba-tiba putus ya dari sananya ya. Jadi saya ulang kembali ya, Pak. Iya silakan. Kalau misalkan mau kirim lewat informnya itu Bu, kalau tulis tangan nggak bisa Bu. Bisa. Karena Diupload pakai itu metode di foto. ini Bu, input datanya itu pakai ketikan bukan input data file Bu. Jadi Ini dari yang mana nih, Google Form apa yang di itu? Kalau di Google Form bisa? Google Form Bu. Google Classroom, sorry. Ya Bu, kalau Google Classroom bisa Bu. Tapi di formnya nggak bisa. Ya di Google Classroom aja maksud saya. Oh ya Bu, terima kasih Bu. Oke, ada yang ingin nanya lagi? Saya lanjut dulu ya, tinggal dikit lagi nih bahannya. Share screen-nya hilang. Oke, nah unit pelaksana pemeriksaan ini UP2. Ini ada UP2 lokasi dan ada UP2 domisili. Jadi di sini UP2 lokasi dapat melakukan pemeriksaan satu atau beberapa jenis pajak dapat menghitung besarnya perdagangan usaha dan mengirimkan hasil perhitungannya dalam bentuk alket kepada UP2 domisili. Nah, UP2 domisili dapat melakukan pemeriksaan seluruh jenis pajak dan pemeriksaan satu atau beberapa jenis pajak. Jadi yang UP2 domisili ini merupakan fungsional pemeriksaan yang utama ya. Kadang kala karena misalnya dia juga karena keterbatasan waktu dan juga dana, dia tidak bisa datang langsung meninjau ke lokasi. Bisa jadi kan WP-nya punya, misalnya dia perusahaan tambang, ada kan lokasi tambangnya di sana di Kalimantan misalnya, dia domisilinya di Jakarta, terus ada lokasinya di Kalimantan. Karena keterbatasan waktu dan juga dana misalnya ya, UP2 domisili ini nggak bisa nih meriksa ke Kalimantan. Akhirnya dia meminta tolong UP2 lokasi. Jadi untuk melakukan pemeriksaannya, tapi misalnya untuk menghitung hanya PPN-nya saja, misalnya PPN lokasinya ataupun PPh 21 lokasinya diperiksa, nanti hasil pemeriksaan dari UP2 lokasi dikirimkan ke UP2 domisili. Itu nanti penetapan SKP-nya tetap di UP2 domisili. Oke ya. Nah, kalau di sini pemeriksa pajak ini terdiri dari fungsional pemeriksa pajak. Fungsional pemeriksa pajak ini adalah pegawai DJP yang sudah diberikan pelatihan fungsional ya. Jadi mengikuti diklat fungsional dasar sehingga bisa ditetapkan menjadi fungsional pemeriksa pajak. Kemudian yang kedua ada petugas pemeriksa pajak. Petugas pemeriksa pajak ini apa contohnya? AR yang ditetapkan menjadi pemeriksa pajak oleh kepala kantornya. Kemudian tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Nah, tenaga ahli ini misalnya ahli IT atau ahli sektor-sektor tertentu yang dianggap perlu untuk membantu pemeriksaan. Nah, di sini harus ditunjuk oleh Dirjen Pajak.
Nah, ke semua pemeriksa pajak ini diberikan kartu tanda pengenal pemeriksa pajak. Nah, di dalam tim pemeriksa pajak ini bisa jadi yang pure dari fungsional pemeriksa pajak ini biasanya untuk pemeriksaan all taxes. Nah, yang kedua bisa juga terdiri petugas pemeriksa pajak atau P3. Ini biasanya untuk pemeriksaan yang ringan-ringan ya, kayak pemeriksaan tujuan lain. Ini bisa dilakukan oleh P3. Terus pemeriksaan yang misalnya hanya untuk data konkret, hanya data konkret tertentu. Nah, ini bisa juga untuk petugas pemeriksa pajak. Dan juga bisa jadi antara gabungan fungsional dan P3. Ya. Nah, petugas pemeriksa pajak terdiri dari PNS DJP selain pejabat fungsional yang ditunjuk oleh kepala kantor ataupun kepala kanwil DJP. Nah, kasih dan pelaksana seksi pemeriksaan harus ditunjuk sebagai P3. Nah, di sini biasanya ngelakuin tadi pemeriksaan penghapusan NPWP atau yang tujuan lain lah, biasanya pemeriksaan tujuan lain. Kemudian P3 selain kasih dan pelaksana pemeriksaan ditunjuk sesuai dengan pertimbangan kepala KPP, biasanya nih AR-AR-nya. Petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk harus diberikan pelatihan teknis sehingga memiliki keterampilan sebagai P3. Seluruh dokumentasi kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak dilakukan di seksi pemeriksaan. Jadi seluruh administrasinya dilakukan oleh seksi pemeriksaan ya. Oke, ya sampai sini ini materi untuk pertemuan 1 hanya sebagai pengantar ya, pengantar gambaran umum pemeriksaan. Sampai ini ada pertanyaan nggak dari kalian? Oke, kalau nggak ada, oh sorry, Bu Kori, ya silakan. Kan sudah PKL ya, Bu. Kemudian saya ditempatkan di suatu bidang itu namanya P2IP, Bu. Kemudian ada juga IHT-nya. Nah, saya juga bertanya di sana mengenai data-data yang dapat digunakan pemeriksa dalam menentukan besaran pajak menurut kantor pajak. Nah, kan data-datanya itu berupa data verbal maupun data numerik ya, data-datanya itu. Gimana? Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya Bu, bagaimana pemeriksa itu mengolah data data verbal, bukan data numerik yang didapatkan dari WP. Misalkan kita wawancara ya, WP gitu Bu. Oke. Nah, kalau untuk wawancara, untuk data-data verbal, berarti kita harus membuat namanya berita acara ya. Berita acara BAPK, pemberian keterangan, itu bisa juga tuh dilakukan. Jadi ketika kita datang ke lokasi WP, ke lokasi usaha WP, kita harus menentukan nih kira-kira siapa yang saksi kunci lah ya, yang menentukan misalnya pegawai bagian pabrik, misalnya ataupun juga pegawai keuangannya. Nah, kita wawancara tuh. Pas kita wawancara, kita rekam ya, terus kita bikin berita acaranya, dia juga tanda tangan, mengetahui. Nah, itu bisa dijadikan sebagai alat bukti ya, di pengadilan pun bisa. Jadi berita acara pemberian keterangan gitu. Jadi nanti jangan lupa dibikin berita acaranya, karena kalau cuma sekedar wawancara terus kalian nggak ada berita acara, nanti itu lemah, nanti kalian nggak ada buktinya kalau memang bukti-bukti verbal itu ada gitu ya, Bu Kori. Jadi bukti verbal itu bisa digunakan harus dibikin bisa wawancara, hasil wawancara selama dibikin BAPK-nya. Maksudnya Bu, kalau misalkan ya jadi bukti verbal itu lebih optimal digunakan pada saat persidangan ini. Kalau misalkan si WP ini keberatan atas hasil pemeriksaan gitu. BAPK itu kan untuk mendukung juga bukti-bukti kita ya. Jadi misalnya menguatkan di hasil wawancara, misalnya dari wawancara dengan petugas pabrik ketahuan,
ternyata kapasitas produksinya nggak segini kok, ternyata misalnya di laporan keuangan berapa misalnya nyebutnya 1.000, ternyata menurut petugas pabrik tiap hari 5.000 gitu misalnya kapasitas produksinya. Nah, itu bisa dijadiin tuh jadiin keterangan, tapi asalkan ada berita acaranya gitu. Iya, Bu. Terima kasih. Oh, satu lagi, Bu. Kalau semisal kan ini datanya ini banyak ya, Bu. Nah, semisal si pemeriksa ini menggunakan metode baru, misalnya di luar SOP yang ada. Nah, data yang diperoleh itu masih bisa digunakan dalam pemeriksaan atau dalam persidangan, Bu, atau tidak bisa? Data yang diperoleh, selama data diperoleh dari WP berdasarkan SOP bisa dimasukkan persidangan juga, bisa digunakan sebagai penetapan, sebagai bukti penetapan juga bisa. Jadi kalau misalkan di luar SOP, maksudnya ini menggunakan Maksudnya di luar SOP gimana nih? Penyadapan. Kalau di luar SOP dia menggunakan metode teknik yang di luar metode teknik yang ada, nah itu masih diperbolehkan. Tapi di luar SOP-nya ilegal atau tidak? Kalau misalnya sampai ilegal ya nggak bisa juga. Oke, kalau sekedar hanya di luar metode teknik yang ada, dia menemukan metode teknik baru untuk menghitungnya nggak masalah, untuk memperoleh datanya juga nggak masalah. Tapi kalau sampai dia data-datanya ilegal gitu, nah itu yang nggak bisa juga ya. Oke, ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Bu. Siapa? Bentar, Bu. Saya Kartika, halo. Ya, Kartika, nomor absen 20 ya? Ya, nomor absen 20. Jadi saya izin bertanya, kan kalau di KPP saya kemarin itu untuk tujuan lain, pertama itu dari Waskon dulu turun, nah habis itu turun ke pemeriksaan, itu karena ada potensi perpajakan yang tinggi. Nah, tapi pembayaran pajak yang dibayarkan oleh perusahaan itu tuh termasuk sedikit gitu, Bu. Nah, jadi sama fungsional pemeriksa diperiksa dan dikumpulkan bukti-bukti. Nah, habis itu bisa direkonsiliasi fiskal ulang. Nah, waktu direkon fiskal ulang itu tuh kata fungsional pemeriksanya itu cuma beberapa juta, kayak 10 juta gitu, Bu. Nah, kalau kayak gitu pemeriksaan sendiri bisa ngedrop case-nya tadi atau harus ngelanjutkan potensi yang udah digali sama Waskon itu ya, Bu? Oke, Kartika. Kalau misalnya ini kan berarti pemeriksaan sudah berjalan ya, sudah keluar SP2. Kalau sudah keluar SP2 berarti harus diselesaikan ya. Yang saya maksud bisa di drop itu tadi ketika kalau masih berupa usulan. Jadi kan biasanya nanti dari akun representatif dia bikin analisa ya, analisa laporan keuangan atau apapun berdasarkan data yang ada, terus dia ada indikasi ketidakpatuhan. Nah itu biasanya dibahas dulu. Nah ketika sudah dibahas mau diteruskan ke pemeriksaan, diusulkan ke pemeriksaan. Setelah diusulkan juga ada penerbitan surat perintah pemeriksaan kan atau SP2. Nah begitu SP2 terbit, maka mau nggak mau harus dilaksanakan, walaupun nanti ketika sebenarnya kondisi di lapangan tidak sesuai dengan analisa risiko dari AR-nya. Bisa jadi di analisa risiko AR-nya ternyata 1 miliar gitu, tapi ternyata memang berdasarkan kondisi di lapangan tidak seperti itu gitu. Nah itu ya diselesaikan saja berdasarkan bukti-bukti yang ada di lapangan, tapi memang harus tetap diselesaikan, tidak bisa di tengah-tengah kemudian di drop oleh si fungsionalnya. Satu-satunya hal yang bisa menghentikan pemeriksaan dibikin sumir itu kalau WP-nya nggak ketemu ya. Kalau misalnya fungsional pemeriksanya udah nyari, wajib pajaknya udah pindah, dicari pindah pun nggak ketemu, nah itu bisa dihentikan pemeriksaannya, membuat LHP sumir namanya. Gitu. Nanti tapi di kemudian hari kalau WP-nya ketemu, nah pemeriksaannya bisa lanjut jalan lagi gitu. Tapi sepanjang sudah terbit SP2, maka mau nggak mau WP harus diselesaikan pemeriksaannya sampai dengan terbit LHP dan SKP. Gitu ya, Kartika.
Baik Bu, bisa dimengerti. Terima kasih Bu. Ya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Izin untuk konfirmasi Bu. Iya. Untuk Kezia tadi katanya sudah dihubungi dan katanya memang sinyal di daerah dia sedang tidak bisa Bu. Tadi katanya dia mau SMS saja susah katanya Bu. Jadi memang sinyal di rumah gitu. dia sedang susah. Iya. Tapi si Kezia bisa ngerjain kuis nggak? Kalau dia bisa ngerjain kuis, saya bisa anggap dia masuk. Kalau masukin ya. Gitu ya. Sebentar saya konfirmasi dengan pengurus yang lainnya ya Bu. Oke, atau dia SMS saya bisa nggak? Masa oke sinyal internet jelek, kalau sinyal SMS juga jelek? Tadi kata Diava kurang bisa ya, Diava ya. Tadi Diava yang menelpon. Halo Diava. Iya, tadi saya telepon Bu. Katanya sinyal internet tidak bisa sepenuhnya gitu. Terus dia tadi juga nyoba ngirim SMS gitu susah Bu. Oke. Ya coba tetap aja di ini ya, suruh bisa, kalau bisa SMS saya Japri ya. Baik Bu, coba saya hubungi lagi. Dan juga nanti disuruh kerjain kuisnya. Nanti Rauzatul tolong di forward aja kuisnya, nanti biar dia kerjain. Kalau misalnya nggak bisa akses di Google Drive. Baik, terima kasih Bu. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi dari yang lain? Kalau tidak ada, silakan mengerjakan kuisnya. Kuisnya tolong ditulis tangan ya, tulis tangan dan di-upload di Google Classroom aja, yang bisa upload Google Classroom ya. Oke. Ya, baik, kalau tidak ada lagi, saya akhiri dulu perkuliahan Maaf, pada Bu. hari ini. Izin bertanya Bu. Berarti dari yang siapa? kuis 29. ya saya Bu. Berarti kuis yang di LMS itu diabaikan aja Bu. Sama. Di LMS Kuisnya tadi saya sama. baru nyoba-nyoba sih, jadi takutnya kalian nggak bisa upload ya? Bisa sih Bu lewat LMS juga. Cuman tadi kan Ibu bilang kalau lewat Google Classroom aja gitu. Enggak, tapi maksud saya tadi katanya nggak bisa lewat LMS. Kalau nggak bisa lewat LMS, lewat Google Classroom. Tapi kalau misalnya di LMS bisa diupload, ya lewat LMS aja. Kalau di saya sih bisa Bu. Ini saya juga baru nyoba. Bisa kan? PDF? Coba di upload. Oh gini aja deh, kalian upload dulu di LMS. Kalau di LMS nggak bisa, baru upload di Google Classroom ya. Nanti saya perpanjang ininya di Google Classroom. Kalau di LMS kan cuma sampai 4:30. Nanti yang di Google Classroom saya perpanjang sampai jam 5 lah ya. Oke. Baik Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Paling enggak di LMS kalian isi lah ya. Kalau misalnya yang diutamakan tetap di LMS, tapi kalau misalnya LMS-nya ada kendala, masuk di Google Classroom ya. Kasih tahu saya kalau memang ada kendala posting di LMS ya. Ditulis aja di Google Classroom kalau kalian ada kendala di LMS, makanya postingnya di Google Classroom. Tapi kalau di LMS nggak ada kendala, ya nggak apa-apa, di LMS aja. Oke? Oke ya? Untuk upload filenya ada format namanya nggak Bu? Misalnya nomor absen, nama atau? Iya, nomor absen sama nama aja. Kuis 1. Nomor absen sama nama aja sih. Nomor absen, nama dan kuis 1 ya Bu ya? Iya. Baik.
lagi yang ingin ditanyakan? Sudah ya, berarti saya tunggu kuisnya sampai jam 4:30 ini. 4:30 dikumpulin di LMS. Kalau nggak bisa di LMS, saya tunggu di Google Classroom sampai jam 5 ya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dulu perkuliahan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan hari Sabtu ya. Tetap hari Sabtu jam 7:30 pagi. Oke, tanggal 10 April. Ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Bu.